antara aku tadi ada di perairan sama aku ada di daratan itu beda penghuninya. Sama aku ada di daratan itu beda. Sama aku ada di daratan itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku pengen sharing ke kalian, pengen cerita seperti yang pernah aku janjiin. Kalau selama bulan Ramadan ini aku pengen berbagi cerita pengalaman aku sendiri dalam memecahkan mitos ataupun cerita misteri dari kota ke kota. Jadi cerita di tahun lalu, tahun 2014, aku pernah melakukan penelusuran sama tim, sama teman aku di kota daerah Brebes. Di Brebes itu mungkin kalian tahu ada objek wisata yang bernama Waduk Malahayu. Nah, mungkin untuk Waduk Malahayunya itu nggak asing buat kalian, cuman di balik keindahan alamnya Waduk Malahayu yang memang dijadikan sebagai objek wisata, itu ternyata tersimpan mitos maupun cerita misteri yang berkembang di masyarakat. Nah, sebelum aku masuk ke cerita misterinya, Waduk Malahayu itu dulu dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1934 sampai 1937 dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1938 oleh Belanda. Nah, Waduk Malahayu itu memang diperuntukkan untuk ada bendungan air di situ. Terus diperuntukkan untuk irigasi sawah, perairan sawah. Terus makin ke sini warga sekitar memanfaatkan untuk budidaya ikan, karena memang masyarakat sekitar Waduk Malahayu, Brebes, itu kebanyakan memang menjadikan mata pencaharian dari budidaya ikan di Waduk Malahayu tersebut gitu. Dan di tempat sekitar Waduk Malahayu itu juga ada yang dijadikan sebagai camp kegiatan pramuka. Nah, dulunya itu di Waduk Malahayu itu ada mitos atau cerita tentang ular buntung. Nah, yang aku dengar dari warga sekitar situ, ceritanya pada zaman dahulu kala ada seorang petani namanya Ki Jaminar. Ki Jaminar tersebut seperti melakukan kegiatan rutinitas biasa. Ki Jaminar sedang mencangkul sawah, pergi ke sawah, nyangkul sawah, dan gak sengaja cangkulnya itu mengenai salah satu bagian tubuh seekor ular gitu. Dan Ki Jaminar kan ngerasa iba atau nggak tega itu melihat ularnya itu terkena cangkul, makanya Ki Jaminar bawa ular tersebut yang kena cangkul itu bawa pulang, dirawatin oleh Ki Jaminar, dirawatin di rumahnya. Lama kelamaan ular tersebut tumbuh menjadi besar. Nah, Ki Jaminar kewalahan, ceritanya begitu yang aku dengar, kewalahan gak bisa lagi buat ngerawat ular. Dibawalah ular tersebut dan dilepaskan di Waduk Malahayu. Nah, sejak saat itu
saat cerita itu berkembang, turun-menurun diceritakan, sejak saat itu warga sekitar Waduk Malahayu mempercayai kalau ular yang dilepaskan oleh Ki Jaminar itu adalah sebagai penunggu di Waduk Malahayu gitu. Mereka meyakini itu. Nah, kalau ular, kenapa disebut ular buntung? Karena memang cangkul Ki Jaminar tersebut mengenai secara nggak sengaja salah satu tubuh ular tersebut, makanya disebut ular buntung. Nah, kalau dari aku sendiri mencoba melihat, itu memang cerita itu kan diceritakan turun-menurun oleh warga. Tapi kalau aku rasa sih itu merupakan dongeng, jadi cerita yang dipercayai oleh warga terus turun-menurun diceritakan gitu. Tapi itu memang dongeng kalau menurut yang aku lihat ya. Nah, aku saat itu jam 4 sore, karena rasa penasaran aku banyak mendengar cerita dari warga sekitar tentang mitos dan cerita misteri di Waduk Malahayu. Aku sama teman aku mencoba buat naik perahu untuk menelusuri sekitaran Waduk Malahayu. Nah, sekitaran Waduk Malahayu aku menelusurin sama teman aku coba buat menyerap energi apa yang ada di sekitaran Waduk Malahayu, karena ada banyak cerita, ada banyak kejadian yang terjadi di perairan di Waduk Malahayu tersebut gitu. Nah, ada dulunya pernah ada tahun 1991 itu di Waduk Malahayu lagi ada acara, ada keramaian. Nah, karena ada acara, ada banyak orang sekitar yang pengen menyaksikan acara tersebut. Nah, saking buru-burunya orang-orang itu berkerumun, nggak memperdulikan keselamatan mereka naik dalam satu perahu. Nah, mereka naik di dalam satu perahu. Saat perahu itu jalan di Waduk Malahayu, karena besarnya muatan yang berlebihan, overload, makanya perahu itu terbalik. Nah, kejadian itu banyak memakan korban. Itu salah satu cerita yang aku dengar dari warga. Terus ada lagi itu ada seorang laki-laki niatnya mau mancing ikan. Nah, dia saat itu lagi ada di pinggiran Waduk Malahayu. Dia lagi makan siang. Terus pancingannya itu ditaruh di dekat dia lagi makan siang, dan ada di dekat dia ada beberapa yang juga melakukan aktivitas yang sama, lagi mancing ikan gitu. Nah, di saat dia lagi makan siang, tiba-tiba dia ngeliat pancingan yang dia taruh itu ke bawah air. Otomatis dia refleks spontan buat ngejar pancingan itu gitu. Taunya karena entah si orang itu nggak mempunyai kemampuan buat berenang, jadi ke bawah arus gitu. Dan setelah dicari, kalau saksi yang lain sih bilangnya ya si orang itu mencoba buat ngambil pancingannya itu, tapi ke bawah arus, dan itu ditemukan 5 meter, kedalaman 5 meter. Orang tersebut udah keadaan meninggal dunia. Terus aku tadi kan naik perahu, balik lagi aku naik perahu sama teman aku, mencoba buat merasakan energi yang ada di sekitar. Dan itu memang dulunya di bawah perairan Waduk Malahayu itu dulunya ada pemakaman umum yang sebelum adanya waduk itu berusaha buat dipindahkan pemakaman itu, tapi memang nggak semuanya berhasil dipindahkan. Semuanya tuh nggak semuanya dipindahkan, jadi masih ada yang tersisa. Dan memang di saat di atas perahu itu
walaupun jam 4 sore itu aku ngerasain banget energinya kenceng banget, energi narik secara gaib dari perairan itu, karena memang di perairan itu banyak penunggu gaibnya yang warga sekitar ataupun orang sekitar yang mempercayainya itu di bawah waduk itu ada kerajaan gaib gitu. Kalau aku secara mata batin melihatnya bukan kerajaan gaib ya, tapi lebih tepatnya disebut ada perkumpulan makhluk-makhluk gaib yang jenisnya itu siluman. Karena kenapa aku sebut siluman? Karena aku melihatnya yang di bawah perairan Waduk Malahayu itu kebanyakan perwujudannya menyerupai hewan-hewan atau binatang-binatang. Nah, itu bisa berbagai macam rupa, berbagai macam wujud, itu bisa mereka tirukan gitu, dan itu banyak ada di dalam perairan. Nah, rasa-rasanya aku di atas perahu aja itu berasa kayak magnet. Jadi mereka ini punya suatu vibrasi yang cukup tinggi buat menarik manusia yang ada di sekitar situ yang mungkin peka ataupun bisa sensitif gitu. Jadi dia narik gitu, di dalam perairan itu dia narik, dan itu memang wilayahnya mereka gitu. Terus ada cerita selain kerajaan gaib di bawah waduk itu juga awal mulanya karena cerita Ki Jaminar tadi, warga mempercayai bahwa ada sosok ular di Waduk Malahayu itu. Dan memang kalau aku lihat, terlepas dari dongeng Ki Jaminar yang mempercayai melepas ular di situ, ular binatang yang dilepas, cuman yang aku rasain memang banyak sosok berbentuk ular di dalam perairan Waduk Malahayu, dan itu hampir semuanya berwujud ular. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Memang ada di dalam perairan itu, dan aku pun juga merasakan energi sisa-sisa masih adanya makam yang tertinggal di Waduk Malahayu itu. Terus itu jam 4 sore aku coba buat nyerap energi itu tadi. Terus kan di Waduk Malahayu itu ada bendungan air di situ. Karena rasa penasaran aku, sebelumnya juga sempat dengar cerita langsung dari warga bahwa itu aku 2014 aku datang ke Waduk Malahayu itu, dan kurang lebih satu tahun sebelumnya itu terjadi kecelakaan di bendungan Waduk Malahayu. Jadi ceritanya ada 4 pekerja yang saat itu memang tugasnya mau menguras bendungan air di Waduk Malahayu. Nah, 4 pekerja itu di dalam bendungan itu ada lift, dan 4 pekerja itu naik lift tersebut dan terjadilah kecelakaan. Jadi 3 orang saat itu tewas langsung di tempat dan 1 orang kritis. Itu cerita yang aku dengar. Dan memang terjadinya kecelakaan itu diduga dipicu kelalaian atau keteledoran. Jadi menurut cerita, liftnya itu ada rantainya kan, rantainya itu udah berkarat dan memang nggak layak pakai, Nah, terjadinya kecelakaan, jatuhnya lift itu yang menyebabkan 4 pekerja itu kecelakaan itu karena rantai itu udah berkarat. Jadi di saat dipakai itu jatuh liftnya. Dan memang setelah aku dengar cerita itu, aku ke tempat kejadian di tempat bendungan air Waduk Malahayu itu, aku ngerasain gitu. Aku mencoba buat flashback apa yang cerita yang aku dengar, mencari tahu, karena kebanyakan warga sekitar itu menghubung-hubungkan
kecelakaan 4 pekerja itu dengan sosok ular ataupun sosok gaib yang ada di sekitar Waduk Malahayu, karena kebetulan penjaga bendungan air di Waduk Malahayu itu sehari sebelum kejadian jatuhnya 4 pekerja itu menangkap penampakan sosok burung menyerupai burung besar sekali ya, normalnya burung yang terlihat bersayap dan ada kepalanya besar, dan itu ada di atas bendungan air tempat dimana keesokan harinya 4 pekerja itu kecelakaan. Dan itu saat aku berkunjung di situ memang masih ada foto di mana tertangkapnya penampakan sosok menyerupai burung besar, dan itu aku lihat sendiri gitu, fotonya masih ada. Nah, warga mengkait-kaitkan itu, jadi sehari sebelumnya ada penampakan sosok burung dan setelahnya kejadian kecelakaan, dan warga lagi-lagi warga mempercayai kalau Waduk Malahayu itu ada sosok penghuninya ular menghubung-hubungkan. Sedangkan yang aku mencoba flashback buat cari tahu, buat memecahkan mitos, itu memang kejadian kecelakaan jatuhnya 4 pekerja itu pure kecelakaan. Karena saat itu memang yang aku lihat 4 pekerja tersebut seperti keadaannya kayak terburu-buru. Aku nggak tahu, kayak mungkin waktu yang terbatas yang bikin mereka yang ayo buru-buru sebelum gelap, buru-buru mau menguras air, mau aktivitas menguras air, sampai lalai, sampai teledor, nggak ngecek apakah liftnya itu layak pakai atau enggak gitu. Makanya sampai rantai berkarat pun pada nggak ngerti, jadi maka terjadilah kecelakaan itu. Jadi pure kelalaian atau keteledoran manusia itu sendiri. Dan setelah kejadian kecelakaan itu, lift itu berhenti beroperasi dulu, jadi diberhentikan, nggak ada kegiatan menguras air atau apa, nggak boleh dipakai lagi itu lift. Dan di saat aku berkunjung ke sana, itu dari lubang liftnya itu juga masih ada tersisa sisa-sisa kecelakaan tersebut. Nah, waktu aku di depan bendungan air, gimana sih, di saat aku datang langsung di tempat kejadian kecelakaan tersebut, aku masih ngerasain kental banget perasaan dimana yang 3 tewas ini tuh kayak shock gitu, kayak yang semua tuh terjadi cepat sekali, dimana mereka baru saja naik lift dan tiba-tiba berlangsung kejadian yang tidak diduga itu tadi, jatuh liftnya. Nah, di saat aku ada di situ, nggak sengaja ada salah satu sosok yang saat itu menyebut atau mengaku bahwa dia ini adalah salah satu korban yang meninggal saat kejadian menguras air di bendungan Waduk Malahayu. Saat itu ada sosok laki-laki, dia coba buat mendekat ke aku. Dia cuma ngomong, waktu itu sih laki-laki biasa bentukannya manusia, dia keluar dari bendungan air itu. Waktu itu dia cuma mau nitip pesan bahwa ada istriku ini lagi hamil besar, hamil tua, dan dia masih nangis-nangis terus sampai saat ini. Dia belum merelakan kepergian aku, jalanku jadi semakin berat. Tolong sampaikan ke dia, ke istriku, ikhlaskan aku, ikhlaskan kepergianku. Itu yang dia ucap saat itu ke aku. Percaya nggak percaya, wallahu alam, apakah itu memang salah satu korban tewasnya pekerja saat menguras air di bendungan itu. Tapi di saat aku mencoba, oke, dia menyampaikan pesan, dan aku rasa pesan ini
nggak ada yang aneh kok, pesan ini positif gitu, dan kalau bisa sih aku sampaikan. Nah, nggak sengaja di saat aku komunikasi itu ada salah satu warga yang saat itu mendengar aku komunikasi itu, jadi mendengar terus nyamperin aku. Dia nanya, dia ngomong, "Mbak, bisa lihat ya? Tadi saya dengar komunikasi Mbak." Dan itu benar, salah satu korban tewas di sini, pekerja itu salah satunya memang punya istri. Saya kenal, kebetulan saya tetangganya. Dia bilang gitu, kebetulan saya tetangganya, saya kenal keluarganya, dan memang istrinya lagi hamil tua. Percaya nggak percaya ya aku, oh ya Pak, ya saya minta tolong karena saya nggak sengaja ditemuin beliau, dititipin pesan. Aku juga nyampein ke bapaknya yang bilang kenal istrinya, kenal keluarganya, itu menyampaikan apa adanya, dan bapak tersebut kan juga mendengar sebelumnya saat aku komunikasi. Dan kata beliau, ya nanti akan aku sampaikan ke keluarganya, terutama ke istrinya, karena memang keadaannya istrinya salah satu korban itu lagi hamil tua, lagi hamil besar, dan masih shock dengan kabar tersebut gitu. Terus perahu aku sempet saat mau menjelang maghrib sempat minggir dulu di salah satu pinggiran Waduk Malahayu yang katanya di situ biasa buat camp kegiatan pramuka anak sekolah. Saat minggir karena udah mulai gelap, energi di sekitar kalau udah memasuki antara sore mau ke malam itu juga udah lebih dominan, makhluk gaib itu lebih dominan, lebih bermunculan. Semakin gelap itu mata aku semakin jelas buat melihat mereka yang pengen ataupun nggak pengen aku lihat jadi nampak nyata di depan mata aku karena gelapnya. Semakin gelapnya ya kalian bisa bayangin di suasana Waduk Malahayu mungkin mungkin kalau pagi siang sore masih terlihat indahnya alam di sekitar Waduk Malahayu, tapi kalian bisa bayangin ketika menjelang maghrib hingga semakin malam itu aku sama teman aku bener-bener yang nggak ditemenin warga situ, ada di perahu tersebut dengan minimnya pencahayaan, dengan sepi, suasana sepi, nggak ada pengunjung lain di situ, dan warung-warung di sekitar situ pun tutup gitu. Jadi memang warga sekitar Waduk Malahayu itu pun meyakini adanya mitos-mitos dan cerita misteri yang ada di Waduk Malahayu, sehingga mereka juga takut gitu kalau sampai malam hari ada di sekitar situ. Jadi warung-warung pun tutup gitu. Nah, kita menepi dulu, kita ada di pinggiran yang kayak yang tadi aku bilang biasa buat camping anak pramuka, dan sempat ada cerita kalau di saat ada kegiatan anak sekolahan berkegiatan pramuka camping di situ, itu pernah ada cerita yang ada anak yang lagi berkegiatan terus melihat yang dia lihat itu menyerupai temennya gitu. Nah, itu memang saat aku ada di situ pun rasanya beda gitu. Jadi antara aku tadi ada di perairan sama aku ada di daratan itu beda penghuninya. Ya kalian tahulah maksudnya yang biasa penghuni atau makhluk halus yang ada di daratan itu seperti apa. Ya wujudnya ya rata-rata seperti itu, rata-rata ada sosok tinggi besar hitam, ada yang menyerupai manusia gitu. Jadi mereka ini lebih mirip, perwujudannya lebih mirip manusia, dan memang aku rasain energinya itu gelap gitu. Jadi auranya itu gelap dan negatif. Nah, sosok-sosok itu bermunculan semakin banyak, semakin malam semakin banyak, dan memang aku rasain makhluk-makhluk itu suka iseng atau usil gitu. Seperti yang cerita yang sering
warga dengar. Jadi ada satu makhluk yang dia sukanya berubah wujud atau menyerupai temennya, misalkan temennya si A atau temennya si B, si anak yang lagi ngecamp di situ, yang lagi berkegiatan pramuka di situ. Tujuannya apa? Tujuannya iseng, tujuannya usil, buat kadang menyesatkan anak. Jadi si anak yang lagi kegiatan pramuka di situ nganggapnya itu kayak temennya, terus ngajak jalan kemana gitu, dan tiba-tiba terpisah dari grupnya, grup pramukanya, dan tiba-tiba jalan kemana gitu, dan bahkan mereka nggak segan-segan buat mencelakai. Itu yang aku rasain saat aku ada di pinggiran Waduk Malahayu. Beda, sangat beda sekali. Di perairan tadi itu kencang buat narik, dan memang negatif juga, tapi perwujudannya berbeda sama yang di daratan. Terus dari situ, dari daratan situ aku mulai bergerak lagi ke salah satu sudut di dekat pintu air Waduk Malahayu. Aku penelusuran lagi di situ. Semakin malam, semakin kenceng. Aku penelusuran di dekat pintu air Waduk Malahayu sama temenku. Nah, di pintu air itu aku coba buat cuek. Sebenarnya aku nggak pengen semuanya yang menampakkan diri itu aku respon, aku nggak pengen begitu. Aku coba buat jalan ya, menelusuri semakin dekat sama pintu air Waduk Malahayu, yang di situ pun pernah ada cerita juga sama kecelakaan anak kecil yang sampai ditemukan udah meninggal di situ. Nah, saat aku menelusuri, berusaha buat nggak pengen denger semua yang ada di situ, nggak pengen ngelihat semua yang ada di situ, yang aku lihat cuman jalan aja dan tangga turun aja. Tapi tiba-tiba temen aku yang kayak bentrokan energi gitu, dia punya respon sendiri, tiba-tiba yang batuk-batuk, hampir muntah, dan itu kejadian tiba-tiba di saat dekat pintu air. Dan itu yang aku lihat memang terjadi bentrokan energi di antara temanku yang memang awam dengan dunia gaib dengan penghuni-penghuni yang semakin, kalian bisa bayangin, kita berdua, aku sama teman aku, terus tiba-tiba yang penghuni yang banyak di sekitaran pintu air itu lama-kelamaan semakin dekat, semakin banyak, dan itu kayak menghimpit kita berdua gitu. Jadi semakin sesaknya si teman aku ini bentrokan energi, dia batuk-batuk hampir muntah. Dan memang oke, daripada kejadian yang enggak yang nggak diinginkan, karena memang ada yang pengen masuk, pengen komunikasi, lebih baik dinetralisir. Karena memang aku lihat si teman aku ini secara fisik nggak siap buat dijadikan mediasi gitu, mediator, nggak siap. Jadi lebih baik dinetralisir, dihilangkan bentrokan energi yang ada di dalam badan dia gitu. Dan ada satu sosok wanita berkebaya hijau pakai kain yang tiba-tiba muncul, nemuin saat itu. Dia menurut aku sosok yang beda dari yang lain, karena kebanyakan kan tadi di perairan negatif, di daratan yang tempat camp pramuka juga negatif. Nah, ini satu sosok wanita ini tiba-tiba muncul, dia auranya positif, dan dia saat itu nggak melakukan komunikasi apa-apa. Dia cuman kayak seolah-olah pengen menunjukkan keberadaannya aja gitu. Jadi dia tiba-tiba muncul dengan perwujudan pakai kebaya hijau, pakai kain, dan dia berdiri aja di situ. Saat itu aku coba buat ngasih tahu teman aku bahwa memang ada sosok ini di sekitarnya dia, di dekat dia gitu. Terus nggak lama, karena si sosok ini nggak berkomunikasi apapun, di dekat pintu air Waduk Malahayu itu muncul satu sosok
perwujudannya ular besar, dan itu dari ekornya itu melingkar di sekitaran aku sama temenku tadi. Jadi ekornya itu di belakang, dari samping belakang ini. Setelah dicari arahnya kemana, itu ternyata ularnya panjang, besar, dan kalian bisa bayangin itu dari ekor, badan itu ke atas. Jadi dia ularnya kayak sambil terbang, melayang gitu, dan kepalanya ada di atas di sekitaran 5 meter atau 10 meter, dan itu panjang, besar, dan itu ular gaib gitu. Saat itu aku coba buat ceritain ke temen aku yang ada di sebelah aku bahwa ada sosok ini loh, ada sosok ular di dekat kita yang dia tuh kayak gimana sih ngejagain pintu air itu gitu loh. Jadi kayak ngalingin buat kita mau lewat gitu. Dan aku rasain memang sangat-sangat negatif, dan ular tersebut juga hanya perwujudan aja kalau aku lihat. Dan mungkin memang bukan mungkin lagi ya, jadi memang banyak warga yang bercerita sering lihat ada ular besar, sering ada lihat ular besar di situ, penampakan ular besar gitu. Jadi kalau aku rasain memang vibrasi dia lumayan tinggi, jadi orang awam pun mungkin banget buat melihat perwujudan itu gitu. Dan wujudnya memang kebanyakan ular gitu. Dan ternyata si warga ini selain juga sering ngelihat penampakan ular, juga ada salah satu warga juga cerita sama aku yang sempat pakai kamera biasa gitu nangkep ada penampakan ular. Nah, di saat itu aku penasaran buat nyoba pakai kamera yang aku bawa, buat nyoba buat ambil gambar di situ. Dan secara nggak sengaja di kamera aku itu tertangkap siluet cahaya tapi berbentuk ular, siluet cahaya berbentuk ular. Jadi dia bukan orbs lagi. Kalau orbs itu kan biasanya hanya berbentuk lingkaran-lingkaran bulatan energi yang hampir berubah untuk berwujud gitu, ada wujudnya. Kalau ini enggak, ini siluet cahaya yang wujudnya ular, berbentuk ular, dan itu dapat di kamera. Dan memang karena vibrasi mereka itu cukup tinggi, energi mereka cukup kuat, jadi sosok makhluk gaib itu memang butuh energi yang besar untuk bisa memperlihatkan perwujudannya, memperlihatkan bentukannya dia ke manusia gitu. Nah, rata-rata di Waduk Malahayu itu hampir semuanya bisa menampakkan ke manusia gitu. Jadi banyak gambar yang tertangkap, banyak orang-orang yang melihat gitu. Nah, kalau dari penelusuran aku dari yang ke perairan Waduk Malahayu, ke bendungan air Waduk Malahayu, sampai ke yang biasa buat camping anak-anak berkegiatan pramuka, sampai ke pintu air yang memang rata-rata semua punya cerita misteri atau cerita yang menurut orang itu ganjil. Kalau aku selama menelusuri itu menyimpulkan atau ambil kesimpulan kalau memang di bawah perairan, kayak yang tadi aku bilang, memang ada satu perkumpulan besar, dan orang biasanya menyebut kerajaan gaib, sosok siluman yang bisa menyerupai segala bentuk, terutama lebih ke bentuk binatang atau hewan. Nah, terus di Waduk Malahayu itu kan setiap tahunnya warga melakukan labuh bumi atau kalau orang Jawa bilang itu kayak ada bentuk labuhan yang ditaruh di perairan gitu, yang ditaruh di perairan di Waduk Malahayu. Dan itu labuh bumi itu dilakukan oleh warga yang memang katanya untuk
nguri-nguri budaya, untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar situ, yang ada di Brebes. Nah, kalau dari sisi aku sah-sah aja misalkan warga melestarikan adat budaya untuk melakukan labuh bumi atau labuhan di perairan Waduk Malahayu, itu nggak apa-apa kalau selama tujuannya untuk melestarikan budaya gitu. Nah, sayangnya kalau yang aku lihat 1-2 orang lah yang melakukan labuhan itu udah beda tujuan gitu. Jadi si makhluk penghuni perairan Waduk Malahayu itu seneng, kayak seolah-olah mereka ini dianggap, atau lebih negatifnya lagi dipuja, dipercayai keberadaan mereka. Nggak apa-apa dipercayain atau dihargai bahwa memang ada sosok lain atau makhluk lain ciptaan Allah di dunia ini, nggak apa-apa, tapi sebatas menghargai keberadaan mereka. Tapi dengan adanya labuhan ini, labuh bumi ini, kalau manusia dengan tujuan lain, itu si makhluk gaib yang ada di sekitar perairan Waduk Malahayu pun meresponnya lain gitu. Jadi mereka ngerasa dikasih makanan, karena itu sesembahan atau sesajen itu memang merupakan makanan buat mereka gitu loh. Jadi mereka lebih merasa berkuasa di perairan tersebut. Itulah yang aku lihat kenapa ada banyak cerita kecelakaan di Waduk Malahayu yang nampak ganjil gitu, nampak janggal, karena memang si penghuninya itu merasa ini wilayah aku, nggak boleh, terutama manusia yang bukan asli dari sekitar Waduk Malahayu itu melakukan aktivitas apapun di perairan itu tanpa permisi gitu. Jadi mereka merasa ini wilayah kekuasaan aku, yang biasa orang sekitar pun menghargai, memberi makanan aku gitu. Jadi iseng gitu, lewat energi yang aku bilang narik tadi, yang tiba-tiba misalkan yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada angin besar, ada pusaran atau gelombang. Logikanya di waduk seharusnya nggak seperti di laut dong ya, yang tiba-tiba ada pusaran di air yang bikin perahu terbalik, yang bikin orang itu celaka gitu. Dan itu memang ada faktor dari penghuni gaib di Waduk Malahayu tersebut gitu. Dan memang vibrasinya tinggi kayak yang aku bilang, makanya nggak heran kalau banyak manusia melihat penampakan mereka. Terus kalau yang Ki Jaminar tadi, aku rasa memang dongeng yang turun-menurun diceritakan di daerah Waduk Malahayu. Terus kalau aku boleh kasih masukan, sebaiknya orang-orang jangan meyakini atau mempercayai bahwa oh di situ itu si makhluk tersebut bisa mencelakai kita gitu. Karena aku rasa semakin diyakini, dipercayai, maka si makhluk gaib ini, mereka itu bisa loh membaca vibrasi dari pikiran kita. Jadi apa yang ada di pikiran manusia itu mereka menangkap. Kayak yang cerita Ki Jaminar bahwa ada sosok ular di Waduk Malahayu, itu vibrasi dari pikiran manusia mereka tangkap, mereka tahu. Dan karena mereka siluman punya kemampuan buat merubah wujud, mereka menyerupai sesuai apa yang manusia pikirkan, sesuai apa yang diyakini sama manusia itu sendiri. Jadi semakin diyakini, semakin dipercayai, maka semakin kuat pula energi-energi negatif yang ada di sekitar Waduk Malahayu gitu. Jadi saran aku, janganlah meyakini ataupun memuja sosok gaib ataupun makhluk gaib gitu, karena mereka itu makhluk gaib juga
tak lepas mereka juga ciptaan Allah. Jadi boleh aja labuhan bumi dilakukan buat melestarikan budaya, tapi lagi-lagi kembali lagi ke Allah gitu. Jadi pikiran kita lebih ke kembali lagi ke Allah. Memang kejadian apapun itu, kematian, kecelakaan, itu memang tak lepas dari izin Allah gitu. Jadi kita jangan meyakini sesuatu di luar kehendak Allah gitu. Itu kalau dari saran aku. Jadi aku sih berharap semoga kedepannya nggak ada lagi kabar kecelakaan ataupun berita buruk, berita negatif yang terjadi di sekitaran Waduk Malahayu. Semoga nggak ada lagi. Semoga itu udah cukup jadi cerita masa lalu aja, nggak ada lagi terulang kejadian tersebut. Dan semoga Waduk Malahayu tetap bisa dijaga oleh warga sekitar Waduk Malahayu, tetap menjadi objek wisata yang bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa ikutin terus Jurnal Intan Indigo, karena ke depan akan banyak lagi cerita-cerita tentang penelusuran yang aku pernah jalanin ke kota-kota lainnya, yang pastinya akan menarik dan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.